Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-temannya, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang beberapa hal tentang iPhone, dimana banyak dari yang gue ketahui kalau ada anggapan bahwa pakai iPhone itu ribet teman-temannya. Jadi pakai iPhone itu repot, mahal-mahal tapi repot, mahal-mahal tapi nggak boleh ini nggak boleh itu teman-teman ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas, kita akan bedah, kita akan breakdown ya apakah benar ya anggapan-anggapan tersebut teman-teman ya. Jadi seperti yang kalian lihat di tangan gue ini adalah iPhone 4S gue nih, sinyalnya masih ada ya, XL pemilu damai teman-teman ya. Salam buat kalian yang pengguna iPhone jadul juga teman-teman ya. Nah, jadi kita langsung masuk ke pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke, jadi kita masuk ke hal yang pertama. Jadi ada anggapan yang bilang bahwa iPhone itu harus dicas di atas 20% dan dicabut di angka 80% dengan alasan untuk bikin baterai lebih awet. Nah, jadi ini murni dari pengalaman gue secara pribadi. Selama ini gue tuh selalu ngecas di angka 30-an% dan juga gue cabut di angka 84, 85 sampai 89% teman-teman ya. Nah, jadi dari kebiasaan gue itu gue bisa menilai sendiri dari device-device yang udah gue gunakan. Untuk iPhone 11 Pro gue ini sendiri itu umurnya udah hampir 2 tahun ya, tahun depan teman-teman ya. Waktu gue beli awal itu baterainya di angka 85% atau 83% sekitar itu. Dan juga kalau untuk sekarang baterai health-nya di angka 76% teman-teman ya. Jadi menurut gue penurunannya itu nggak terlalu signifikan menurut gue secara pribadi. Dan juga walaupun dia udah 76%, gue nggak ngerasa baterai gue tuh tiba-tiba drop langsung restart, nggak pernah sama sekali di iPhone 11 Pro gue ini. Jadi untuk iPhone 11 Pro gue ini juga belum pernah gue ganti baterai, gue biarin aja ini baterainya 76% karena gue ngerasa memang masih bagus-bagus aja teman-teman ya. Dan untuk iPhone 13 yang lagi nge-record ini juga itu baterai health-nya tuh masih di angka 100% karena gue belinya baru bulan Juli kemarin ya. Juli 2023 dan sampai Desember ini itu masih di angka 100% kalau untuk baterai health-nya. Jadi memang gue kebiasaannya tuh selalu ngecas di angka 30% dan cabut di angka 85 ke atas rata-rata teman-teman ya. Nah, jadi terhadap anggapan yang bilang ngecas itu dianjurkan di angka 20% ke atas dan juga cabut di angka 86% itu gua setuju teman-teman ya. Jadi dari hal yang gua praktekkan memang hal tersebut bikin baterai gua tuh lebih awet, dan walaupun baterai health gua tuh udah turun tapi tidak langsung bikin performanya menurun drastis seperti restart tiba-tiba atau persentasenya naik atau turun main-main, itu tidak pernah terjadi di device gua teman-teman ya. Oke guys, kita masuk ke hal yang kedua. Jadi hal kedua ini adalah ada anggapan yang bilang jangan pakai low power mode walaupun tidak low baterai karena itu bisa merusak baterai atau bisa merusak iPhone kalian atau bikin iPhone kalian ada kejanggalan, ada beberapa fitur yang tidak bisa berfungsi dengan normal, bla bla bla. Jadi kalau untuk anggapan seperti ini udah banyak banget gua temui teman-teman ya. Jadi sebenarnya menurut gua secara pribadi teman-teman, low power mode kalau kalian pakai terus-menerus itu sebenarnya nggak ada masalah sih teman-teman ya. Karena seperti yang bisa kalian baca sendiri, low power mode temporary ini reduce background activity like downloads and mail fetch until you can fully charge your phone. Jadi low power mode itu memang berguna misalkan di saat urgent, kalau misalkan baterai kalian tuh udah merah, kemudian kalian harus standby iPhone-nya, kalian nggak deket dengan kabel charger, kalian lupa bawa cas, tidak ada terminal. Jadi low power mode ini bisa diaktifkan selagi kalian dalam keadaan urgent teman-teman. Jadi kalian harus iPhone-nya aktif terus tapi belum bisa ngecas. Nah, jadi menurut gua secara pribadi low power mode itu kalau kalian pakai terus-menerus itu sebenarnya sayang karena iPhone itu tidak maksimal untuk performanya. Padahal kan iPhone ini kan udah barang flagship dan memang untuk fitur-fitur dan performanya memang dirancang untuk memberikan hasil yang maksimal buat kita. Buat apa sih beli iPhone mahal-mahal kalau kalian low power mode-in, kan nggak ada gunanya, sayang banget teman-temannya. Kan baterai full tapi kenapa di low power mode, misalkan baterai 80% atau 90%. Kenapa kalian low power mode gitu loh teman-teman, kan sayang gitu loh guys. Jadi kalian tidak bisa menikmati performanya secara maksimal. Jadi menurut gue secara pribadi sebenarnya kalau low power mode itu dipakai terus-menerus nggak ada masalah sih teman-teman. Cuman sayang aja kalian nggak bisa menikmati performa Yahoo dari iPhone yang udah kalian beli mahal-mahal teman-teman ya. Itu dari pendapat gue secara pribadi. Oke guys, jadi anggapan yang ketiga ini adalah anggapan yang sering banget gue dengar dan udah menjadi makanan gue sehari-hari, yaitu update iOS bikin sinyal dan baterai health turun, sinyal hilang, baterai health turun. Jadi kita akan breakdown pelan-pelan dari pengalaman gue secara pribadi. Jujur teman-temannya, banyak banget yang bilang iPhone X Inter mereka tuh habis update sinyal baterai health-nya turun drastis, kemudian kalau untuk sinyalnya hilang.
Gua memang kebanyakan pakai X Inter daripada resmi teman-teman ya. Jadi udah dari iPhone 7, iPhone 11, XS, 11 Pro ini semuanya X Inter dan gue selalu update iOS secara rutin. Dan sampai saat ini, detik ini, tidak pernah ada device gue yang habis update iOS itu kena begal sinyalnya teman-temannya. Entah itu karena gue udah dapat pemutihan, entah apalah, tapi gue tidak pernah merasakan yang namanya sinyal gue dibegal. Balik lagi teman-teman ke kondisi kalau misalkan iPhone kalian resmi, itu sudah pasti tidak akan ada kehilangan sinyal. Karena sebenarnya update iOS itu tidak ada yang namanya bikin performa iPhone kita tuh malah hilang fiturnya teman-teman, hilang sinyalnya, enggak. Update iOS itu diberikan oleh Apple untuk menunjang performa iPhone kita agar tetap stabil di tahun-tahun ke depan teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya dari sisi baterai health teman-teman. Jujur gue pernah kok update iOS, baterai health gue tuh menurun drastis. Itu di kejadian iPhone XS X Inter gue. Dari baterainya 91%, habis gue update iOS-nya tiba-tiba jadi 86%. Wajar, karena apa? Baterainya disuntik. Kalau baterainya nggak disuntik ya tidak turun teman-temannya. Taruh aja kalian beli iPhone yang resmi teman-teman. Coba aja kalian update iOS-nya. Apakah hilang sinyalnya? Enggak kan teman-teman. Apakah baterainya langsung turun? Enggak kan teman-teman. Jadi balik lagi guys, sebelum kalian menilai update iOS itu bikin iPhone kalian itu jadi jelek, kalian nilai dulu perangkat iPhone yang kalian punya sekarang itu apakah masih original, apakah udah pernah diganti dalamnya, atau memang masih ori, atau udah pernah dioprek-oprek. Kita kan nggak tahu teman-teman. Jadi sebelum menilai iOS itu bikin iPhone kita tuh makin jelek, nilai dulu seberapa tinggi sih value iPhone yang sedang kalian pakai ini, terutama untuk kalian yang beli iPhone second X Inter teman-teman ya. Oke guys, jadi anggapan selanjutnya nomor 4 teman-teman adalah kalian jangan ngecas pakai charger KW, karena charger KW itu bisa bikin baterai kalian menurun drastis, baterai cepat rusak dan menimbulkan malfungsi di iPhone kalian teman-teman. Jadi anggapan seperti ini tuh udah dari zaman dulu muncul teman-teman, dan kita akan breakdown lagi-lagi dari pengalaman gue secara pribadi. Jujur selama ini gue tuh selalu ngecas pakai charger original dari iPad gue. Ini dari iPad ori, ini juga dari iPad ori ya kalau untuk kabel datanya. Kemudian kalau misalkan ini lupa bawa, gue tuh selalu pakai Basios yang original teman-teman ya. Nah, Basios yang original ini kalau nggak salah 30 watt teman-teman, ini 30 watt. Kemudian kalau untuk kabelnya tinggal gue sambungin teman-teman. Terus kalau kalian misalkan nggak ada kabel ori, kalian bisa beli kabel MFI, Made for iPhone, entah yang Anchor, entah yang Basios, itu bagus kok, bisa aja dipakai untuk iPhone kalian teman-teman ya. Nah, jadi selama ini memang gue tuh selalu pakai kabel original, karena gue pernah pakai kabel yang nggak original dulu banget teman-teman ya, waktu gue masih pakai iPhone 6s atau 6s Plus dulu. Waktu gue pakai charger yang tidak original, iPhone gue tuh cepet banget panasnya teman-teman ya. Pas dicas tuh panas banget teman-teman. Padahal waktu itu suasana tuh dingin ya di dalam ruangan, tapi cepet banget panas, dan memang itu pada akhirnya bikin baterai gue tuh cepet banget menurun baterai health-nya. Kemudian untuk performanya memang itu nggak asik teman-teman, karena mungkin ada perbedaan arus yang ditimbulkan, jadi membuat performa di iPhone gua itu tidak berjalan normal atau ada malfungsi. Itu memang pernah gua alami di iPhone 6 sama 6s Plus kalau nggak salah dulu pas gua cas pakai ya kabel-kabel Vivan gitu teman-temannya yang 30.000 itu. Gua yang KW itu gua pakai, kemudian iPhone gua tuh baru main dikit aja itu udah cepet panas teman-teman. Padahal sebelumnya tuh gue nggak pernah sama sekali ngalamin yang namanya panas. Kebetulan waktu itu charger ori gue tuh putus ya, kabel ujungnya ini putus. Kemudian gue beli aja yang seadanya teman-teman, karena waktu itu gue belum sadar betapa pentingnya untuk ngecas pakai charger original. Karena pada dasarnya itu semua device tuh memang harus dicas dengan kabel original dan juga charger originalnya, agar baterainya juga awet, arus yang ditimbulkan atau arus yang diterima itu juga sesuai dengan kapasitas yang sebagaimana mestinya teman-temannya. Jadi bisa gue bilang kalau kalian ngecas pakai kabel atau charger KW, gue rasa memang bisa bikin baterai kalian tuh cepet-cepet turun banget, dan ya duit lagi teman-teman ya. Oke guys, mungkin itu aja sih yang bisa gue share ke kalian tentang anggapan-anggapan yang ada di iPhone, bahwa pakai iPhone itu repot, jangan inilah, jangan itulah. Dan ini kita breakdown berdasarkan pengalaman gue secara pribadi. Jadi ini bukan berdasarkan pengalaman pribadi teman gua, pengalaman pribadi sahabat gua, sepupu gua, orang tua gua, bukan, tapi ini pengalaman gua murni ya, yang pakai iPhone sejak tahun 2012 kalau nggak salah teman-teman. Jadi
pengalaman ini memang membutuhkan waktu teman-teman ya. Jadi setelah gua ngerasa setelah sekian lama gue udah tahu sih gimana pakai iPhone yang enak itu. Sebenarnya nggak repot teman-teman. Mungkin kalian belum pada tahu gimana pakai iPhone yang santai gitu loh teman-teman ya. Bagi gue secara pribadi, gue tuh pakai iPhone santai. Jadi kalau misalkan gue pengen ngecas, ya udah gue cas, gue nggak mainin. Mau di angka berapapun gue ngecas ya sebenarnya bebas. Di angka 10% mau gue cas ya gue cas aja, nggak pernah gue mainin. Karena kalau dimainin ya panasnya double ya. Double dari fast charging panasnya, terus double kalian mainin, itu kan bikin kinerja baterai memberat banget teman-teman. Jadi bikin baterai juga cepat boros. Kalau nggak gue pakai ya gue biarin aja, nggak gue airplane mode, nggak gue apa-apain, biarin aja teman-temannya. Kemudian kalau misalkan iPhone gue lagi gue pakai tiba-tiba panas ya gue diamin aja dulu, dinginin aja dulu, takutnya overheat ya. Gue sih santai-santai aja kalau pakai iPhone, karena gue nggak terlalu repot orangnya teman-teman. Jangan terlalu overthinking untuk hal-hal yang menurut gue nggak bisa kita kontrol teman-temannya. Jadi lu punya iPhone, lu nikmati aja. iPhone kan memang fleksibel, nggak ada yang murah, selalu mahal. Jadi ya lu yakin aja sama kondisinya. iPhone kalian tuh memang bener-bener bagus dan memang untuk performa dan juga daya tahannya Yahoo teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian beli iPhone second X Inter yang kalian nggak tahu kualitasnya masih bagus atau enggak ya, untuk part-part di dalamnya ya, gue rasa kalian harus lebih ekstra hati-hati untuk merawat iPhone kalian. Jadi sebenarnya bukan pakai iPhone yang repot, tapi kalau misalkan kalian berharap performa iPhone kalian bagus, sementara iPhone yang kita beli second X Inter yang founder dealnya udah diganti abal-abal, ya jangan harap kualitasnya akan sama dengan iPhone resmi atau iPhone second yang memang masih bagus partnya teman-teman ya. Mungkin itu aja sih teman-temannya anggapan yang harus gua luruskan biar nggak salah kaprah nih yang bilang pakai iPhone itu repot. Jangan dulu menilai pakai iPhone itu repot. Kalau misalkan kalian beli iPhone yang bagus aja dalamnya, sebenarnya ya aman-aman aja kan, nggak perlu repot-repot teman-teman. Maka dari itu video ini pun hadir. Nah, sekian sih video gue ini teman-temannya. Semoga video ini memberikan kalian sedikit gambaran dan edukasi ya tentang iPhone. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-temannya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye.